Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman saudara-saudariku beriman dimanapun yang berada, kembali di edisi kesempatan malam hari ini saya menyapa teman-teman sekalian dan izin mendoakan kiranya kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman, Islam dan ihsan tentunya, dan kesempurnaan nikmat jasmani rohani yang dengan kenikmatan itu semua bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang masih diberikan berkehidupan hingga hari ini yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kelembutan pada hatinya untuk senantiasa bisa menerima petunjuk cahaya Islam yang terang benderang, dan mudah-mudahan kita semua juga yang masih diberikan berkehidupan hingga hari ini dalam kondisi beriman, yang diuji dengan penyakit ataupun ujian lainnya, Allah angkat segera ujian tersebut dan Allah ganti dengan ganjaran pahala yang berlimpah tentunya. Mudah-mudahan kita juga semua yang mendengarkan tayangan ini akan lebih memahami esensi daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa kita amalkan dalam sunnah berkehidupan insyaallah. Teman-teman sekalian, izin memberikan sharing pengetahuan, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu di bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Hadis bagian yang ketujuh insyaallah. Hadis bagian ketujuh ini menerangkan tentang raihan pahala melimpah hingga ke alam barzah bagi para penuntut ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim rahimahullah menukil dengan baik keutamaan ini atau keutamaan menuntut ilmu itu lewat hadis yang disampaikan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au walidin salihin yad'u lahu." Rahul Muslim. Artinya, idza matal insanu, bila seorang manusia wafat, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, illa min salasatin, kecuali 3 hal, yaitu yang pertama, illa min sadaqatin, yang paling tetap mengalir yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dipelajari dan diajarkan kepada orang-orang setelah dia paham akan ilmu pengetahuan tersebut. Yang ketiga, awalidin solihin, serta anaknya soleh atau anak yang senantiasa terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah tiada atau telah meninggal dunia. Rawahul Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini adalah bagian juga daripada dalil bahwasanya setiap anak Adam ketika telah wafat terputus amalannya, dan ketiga amalan disebutkan dalam hadis tadi bisa terus mengalir pahalanya manakala bisa diamalkan oleh setiap hamba yang beriman. Validitas hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada pembahasan ma yalhaqul insan minas tawwab ba'da wafati nomor hadis 1641. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Jami'-nya, Sunan At-Tirmizi, oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Adapun jalur periwayatan sanad hadis ini diterima oleh Imam Muslim dari Yahya bin Ayyub, Qutaibah ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr. Mereka menerima dari Ismail ibnu Ja'far yang mendapatinya dari Al-A'la. Beliau menerima dari ayahandanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum jami'an yang menerima langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intisari makna daripada hadis ini atau esensi daripada hadis ini adalah pesan yang terkandung di dalamnya bahwasanya di sini nampak terang sekali memberikan kesadaran bahwasanya ilmu yang bermanfaat tidak hanya menghadirkan pahala dalam kehidupan pemiliknya, selain mendatangkan keberkahan dalam kehidupan bagi pemiliknya ilmu pengetahuan tadi. Tentunya ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipergunakan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bila pun ia wafat, pahalanya akan terus berlimpah ke alam barzah. Menerangi kesendiriannya di alam sana, kemuliaannya bersanding dengan agungnya pahala sedekah dan doa anak yang salih atau doa yang dipanjatkan terus-menerus oleh anak kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Sejajarnya ilmu pengetahuan, demikian mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian demikianlah keutamaan yang digambarkan Rasulullah SAW. Sungguh beruntunglah bila Anda mampu meraihnya atau kita semua mampu meraihnya, menjadi bagian daripada penuntut ilmu pengetahuan, memahaminya sampai hingga paham
dan mengajarkannya kemudian setelah kita memahami tersebut kepada orang-orang terdekat dan kepada teman-teman yang dekat maupun jauh. Bila pun belum termasuk di dalamnya, maka bergegaslah. Waktu yang Anda miliki atau waktu yang saya miliki, kita semua begitu singkat. Berpacu dengan maut yang kapan saja dapat menjemput kita, mengantarkan Anda lebih dari sekedar menuju lembah alam maut, tetapi apa-apa yang akan kita persiapkan menuju kematian tersebut, menuju kepada sisi Allah SWT, adalah suatu kepastian, tapi menyiapkannya sesuatu yang harus wajib kita persiapkan. Tidak masalah kita menjadi apa dalam berkehidupan, apapun pekerjaan profesi kita, tetapi Allah berkehendak nanti akan ditanya juga kepada kita apa yang telah kita berbuat selama kita berkehidupan. Mudah-mudahan kita semua yang menyimak tayangan ini dan teman-teman sekalian yang beriman dimanapun berada, kita sama-sama mendoakan agar kiranya Allah SWT melapangkan hati kita, melembutkan hati kita dalam setiap menerima nasihat dari manapun datangnya. Meskipun nasihat itu dari anak kecil sekalipun, jika memang nasihat itu benar, maka itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Maka barang siapa yang ingin memperkaya pengetahuan agamanya, memperluas pengetahuan agamanya, maka hendaklah ia mendengarkan nasihat dari manapun datangnya. Jika ada kekeliruan pada pembacaan dan penyampaian saya mohon dimaafkan. Itulah bentuk kedoifan saya, kelemahan saya, kekurangan saya sebagai manusia. Jika ada kebenaran dan jika ada suatu kebaikan daripada yang saya sampaikan tadi, maka itu pasti berasal dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.